Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat nomor 69, yaitu surat Al-Haqqah. Artinya kebenaran yang sudah pasti. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan saran, kritik, masukan, atensi, dan koreksinya kepada channel Kreweng Aji ini. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki yang halalan, yang thayyiban. Juga kepada saudara-saudara, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya dan semua fitnahnya dunia ini dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, kita mulai mengkaji, mentadaburi surat Al-Haqqah surat 69 mulai ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat
Samudu wa adum bil qari'ah wa amma syamudu fa liku bidogiyah wa amma adul liku biriqin syar atiyah, artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, kebenaran yang sudah pasti. Apakah kebenaran yang sudah pasti itu? Dan apakah yang membuat engkau mengerti apakah kebenaran yang sudah pasti itu? Kaum Samud dan Ad mendustakan malapetaka. Adapun kaum Samud, mereka dibinasakan dengan siksaan yang dahsyat. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin puyuh yang menderu. Keterangannya adalah sebagai berikut. Keterangan pada ayat 3. Kata al-haqqah berasal dari akar kata hak, artinya kebenaran. Dan kata itu dapat ditafsirkan bermacam-macam yang semuanya masih mengandung arti yang asli dari kata itu. Kata al-haqqah adalah sinonim dengan kata hakikat, artinya hakikat atau kenyataan, atau berarti bencana besar yang terjadinya sudah ditentukan atau ditetapkan. Menurut seorang mufasir, al-haqqah adalah saat di mana kebenaran akan tenang. Saya ulangi lagi, di mana kebenaran akan menang. Mengapa disebut demikian? Karena pada saat itu kebenaran akan mengalahkan apa saja yang memusuhi agama Allah secara tidak benar. Contoh-contoh yang dicantumkan di dalam Quran suci tentang kaum Ad, kaum Samud, Raja Fir'aun, dan kaum Sodom, semuanya menunjukkan bahwa arti itulah yang benar. Tidak sangsi lagi bahwa manifestasi yang terang tentang kebenaran dan pembalasan bagi orang yang menolak kebenaran akan terjadi sepenuhnya di akhirat kelak. Oleh karena itu kata al-haqqah berarti pula hari kiamat. Penjelasan berikutnya pada ayat 4.
Kata al-qari'ah berasal dari kata qarb, artinya memukulkan sesuatu barang kepada barang yang lain. Oleh karena itu, al-qari'ah berarti bencana yang memukul atau bencana yang menggetarkan hati orang-orang. Dan di sini al-qari'ah berarti bencana yang diperingatkan kepada kaum Ad dan kaum Samud, tetapi mereka mendustakan itu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 5 ini bisa dilihat di dalam tafsir 915 yang membahas seterang-terangnya sifat siksaan yang membinasakan kaum Samud. Sebagaimana diterangkan di sini, siksaan itu berupa gempa bumi. Kata al-taqiyah, saya ulangi, kata al-taqiyah berasal dari akar kata taqo, artinya melampaui batas. Jadi kata al-taqiyah berarti siksaan yang luar biasa hebatnya. Kita lanjutkan lagi pada ayat 7. Syaqaraha alaihim subhalayalil wa syamaniyah ayyami khusyumah fadaral qawma fiha syar'aka annahum ajzazu naqli qawiyah fahal daralahum min yaqiyah wa ja'a fir'aunu wa man tablahu wal mu'tafakitu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatar rabbiyah inna lamadaqal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkirah wa ta'ya'udunu wa'iyah fa'idan nufiqa fis syuri nafkhatu waqidah wa khumilatil ardu wal jibalu fadukatta dakatan wahidah. Artinya yang ia tiupkan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus
menerus sehingga engkau melihat orang-orang di sana bergelimangan. Orang-orang di sana bergelimpangan seakan-akan mereka itu batang pohon kurma yang geronggong atau berlubang di dalamnya. Maka dapatkah engkau melihat bekas mereka, Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, dan kota-kota yang runtuh telah berbuat kejahatan dan mereka mendurhaka kepada utusan Tuhan mereka, maka Ia menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Sesungguhnya kami telah mengangkut kamu dalam bahtera setelah air naik tinggi, agar kami membuat itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar telinga yang mau menerima itu. Maka tatkala terompet ditiup dengan sekali tiupan dan bumi dan gunung diseret dan dibenturkan dengan sekali benturan. Keterangannya adalah sebagai berikut pada ayat 9. Kota-kota yang runtuh ialah kota-kotanya Nabi Lut. Ini bisa dilihat di dalam surat nomor 11, yaitu surat Hud. Ayatnya ayat 82. Dan di dalam tafsir nomor 1196. Selanjutnya penjelasan pada ayat 11. Yang dituju di sini ialah Nabi Nuh, karena ini berhubungan dengan bahtera. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.